amat sangat merindukan Ramadan. Idza jaa Ramadan, kalau Ramadan datang, futihat abwabul jannah, pintu-pintu surga dibukakan. Wa ghulliqat abwabun nar, pintu neraka ditutup. Ini ungkapan. Makna pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, itu makna ungkapan. Sama seperti istri saya mengatakan, silakan datang ke rumah, pintu terbuka 24 jam. Itu ungkapan. Artinya kami senang Anda datang. Pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, artinya Allah amat sangat senang melihat orang yang berbuat baik melebihi di bulan yang lain. Dan amat sangat murka melihat orang berbuat dosa melebihi di bulan lain. Sedang di bulan Ramadan aja dibuat dosa, apalagi di bulan yang lain. Maka dibukakan pintu surga, ditutupkan pintu neraka. Kabar gembira. Wasufidat asyayatin, setan-setan dibelenggu. Makna setan dibelenggu di situ kata Imam Nawawi dalam kitab Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim Ibn Al-Hajjaj. Setan itu seperti tidak berdaya melihat orang yang puasa. Sama seperti seorang ustadz datang, ustadz, tadi saya penceramah pembuka, hilang bahan-bahan saya karena ada Ustadz Somad tadi. Aduh, mohon maaf. Artinya apa? Ada sesuatu. Jadi setan kehilangan kendalinya, kehilangan kuasanya melihat iman orang yang berpuasa. Makanannya halal, minumannya halal, istrinya halal, bisa dia tahan. Apalagi yang haram. Itu makna setan dibelenggu. Man ja'a bil hasanati falahu asyru amsalihha. Siapa yang datang melakukan perbuatan dibalas 10. Tapi di bulan Ramadan ila 700 dha'fin, sampai 700 kali lipat, sampai akhirnya tidak sanggup dihitung, unlimited bighairi hisab. Lipat ganda yang tak terhitung. Ada 360 hari dalam satu tahun. Dipersempit menjadi 30 malam. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Dipersempit lagi menjadi 10 malam. Taharru lailatul qadri fil ashril awakhir min Ramadan. Satu malam khusus hanya ada dalam satu bulan ini. Dan hanya ada pada umat Nabi Muhammad SAW. Disebutkan 2 kali dalam Quran. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Kami turunkan dia dalam malam yang penuh dengan keberkahan. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Kami turunkan dia dalam malam qadar. Sehingga dalam setahun itu siang yang paling mulia, siang tanggal 9 Zulhijjah di Padang Arafah. Yang bisa hanya orang haji. Tapi untuk malam Lailatul Qadar semua bisa, dengan syarat kita hidupkan. Bagaimana Nabi? Kalau sudah sampai di 10 hari terakhir Ramadan, maka Nabi Muhammad SAW itu melakukan ayqadha ahlahu, dibangunkannya keluarganya. Aqama lailahu, malamnya dia hidupkan, tak ada mati, tak ada tidur. Sibuk dengan ibadah. Wasyadda mi'zarahu, ikat kainnya diketatkannya. Ini pun makna ungkapan. Artinya ikatan kain maksudnya meminimalisir hubungan. Karena sibuk dengan ibadah-ibadah di waktu malam. Nabi itu yang sudah dijamin masuk surga, orang pertama masuk surga, orang yang memberikan syafaat. Bagaimana dengan kita? Nah, ini perlunya kita punya ilmu tentang Ramadan. Sama seperti analoginya begitu. Ada pembukaan mall, lalu kemudian pemilik mall membuat grand opening. Siapapun bebas untuk belanja di dalam, tapi hanya sampai jam 5 sore. Sampai jam 5 sore tutup. Yang bergegas ke dalam segera mencari barang hanya yang tahu. Dan ngerti tahu kualitas barang. Ada yang tahu waktunya. Jam 5 tutup, tapi dia tak tahu barang. Mana yang mahal, mana yang berharga tak tahu. Diambilnya yang perintal-perintil, yang upil-upil aja. Ada yang tahu kualitas barang, tapi tidak tahu ternyata ada grand opening. Yang paling bagus adalah tahu informasi ada grand opening dan tahu harga barang yang melambung itu ada diskon. Maka dialah yang paling beruntung.
bawa pulang sebelum jam 5 sore, dan dia orang beruntung. Ini hanya ada di bulan Ramadan. Berapa banyak orang-orang soleh yang sangat ingin sampai ke bulan Ramadan, tapi tak sampai di bulan Ramadan karena kecelakaan, karena ajalnya tiba, tapi niatnya sampai. Innamal a'malu binniyat. Lalu kenapa kita disampaikan Allah? Alladzi khalaqal mauta, Allah yang menciptakan mati. Wal hayata, Allah menciptakan hidup. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, karena Allah ingin melihat siapa yang paling baik amalnya. Allah ingin kita beramal di bulan Ramadan. Pertama, tahu. Yang kedua, inilah dia pengetahuannya, sekelumit tentang Ramadan. Yang ketiga, perlu kita siapkan untuk siangnya dulu saya bahas. Siang Ramadan diisi full dengan ibadah yang bernama siam. Siang. Dari mulai terbit fajar, azan subuh, sampai tenggelam matahari, azan maghrib. Kalau kami di Riau, Pulau Sumatera, azan subuh jam 5, azan maghrib 6.30. Jadi kurang sekitar begitu, berarti 13 jam setengah. Dari jam 5 ke 6.30, 13 jam setengah ibadahnya namanya siam. Siam itu artinya imsak. Padanan kata dari siam, imsak, menahan. Apa yang ditahan? Dari mulai kepala ditahan. Kepala ditahan untuk tidak memikirkan yang haram. Mata ditahan untuk tidak melihat yang haram. Telinga ditahan untuk tidak mendengar yang haram. Hidung ditahan untuk tidak mencium yang haram. Mulut ditahan untuk tidak makan yang haram. Lidah ditahan untuk tidak bicara yang haram. Tangan ditahan untuk tidak memegang yang haram. Hati ditahan untuk tidak merenung yang haram. Tenggorokan ditahan untuk tidak menelan yang halal. Tapi pada bulan Ramadan dia menjadi haram. Minuman, makanan halal, tapi dia menjadi haram. Kemaluan ditahan, istri halal, tapi pada saat siang Ramadan haram. Kaki ditahan untuk tidak melangkah dari ujung rambut sampai ujung kaki, ibadahnya imsak. Ibadahnya adalah siam. Insyatamahu ahadun, kalau datang orang ngajak kelahi, caci maki, sumpah serapah, faliyaqul, hendaklah dia mengatakan, inni shaim, saya sedang puasa. Inni shaim, saya sedang puasa. Orang yang tidak makan, gula darahnya turun. Kalau gula darah turun, emosi naik. Maka kontrolnya mesti tajam. Jangan heran kalau orang mau bulan puasa, apalagi mau dekat berbuka, klakson di tengah jalan tidak normal, suara di pasar melengking, orang banyak mengamuk di pinggir jalan, di kantor, di rumah. Kenapa? Gula darah turun, emosi naik. Lalu yang siam siapa? Siapa yang mampu menahan mulutnya untuk tidak marah? Siapa yang mampu menahan matanya untuk tidak melihat? Hanya orang yang takwa kepada Allah.